Hai semuanya, saya Alexandra dan hari ini kita akan membahas topik tentang kesehatan, terutama kenapa sih seseorang nggak bisa mengontrol emosinya. Stay tune di Squad Health. Kadang-kadang kita ngeliat ada orang yang kok kayaknya susah banget ya mengontrol amarahnya. Kalau sesekali sih wajar ya, tapi kalau sering jangan-jangan itu gejala dari intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder merupakan ekspresi kemarahan yang ditandai dengan kekerasan verbal maupun fisik. Biasanya terjadi berulang kali, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di tempat umum. Dan kalau misalnya terjadi berulang kali, kita pun seringkali melihat kok kayaknya nggak sesuai ya kemarahannya sama situasi yang lagi dihadapin, malah cenderung berlebihan. Ledakan kemarahan ini sih biasanya sebentar, tapi sering berulang, jadi sangat berpengaruh dan berdampak negatif pada Anda ataupun orang-orang di sekitar Anda, seperti pada pekerjaan Anda ataupun pada pasangan. Hal ini menetap, tapi seiring berjalannya waktu, tingkat frekuensi dan intensitas kemarahan itu bisa menurun kok. Intermittent explosive disorder biasanya menunjukkan gejala yang tiba-tiba, tapi biasanya orang-orang tersebut sudah terlihat mudah tersinggung, impulsif atau sangat mudah terpengaruh emosi, agresif, dan mudah marah sepanjang waktu. Hal tersebut biasanya ditandai dengan kemarahan yang sering terjadi, pikiran yang kalap, palpitasi, tremor, ataupun dada yang sesak. Dampak negatif dari kemarahan yang eksplosif ini antara lain terjebak dalam amarah dan argumen yang sulit, berteriak, menampar, memukul, berkelahi, bahkan mengancam hewan ataupun orang lain. Setelah itu, biasanya mereka malah merasa malu, bahkan menyesal. Penyebab pastinya sih tidak diketahui, tapi selalu ada faktor lingkungan dan biologis. Biasanya sudah muncul pada usia di bawah 6 tahun sampai 40 tahun, walaupun paling sering terjadi pada individu yang berusia di bawah 40 tahun. Faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah lingkungan yang kurang stabil, baik secara fisik, seperti ada kekerasan, ada pelecehan, atau secara emosional, ada kemarahan, hukuman yang terlalu berat di masa kanak-kanak mereka. Lalu ada faktor genetik, yang mana hal ini bisa ditunjukkan dengan abnormalitas pada struktur otak sehingga kita sulit sekali mempertimbangkan perilaku dan emosi kita. Hal ini juga berpengaruh terhadap ketidakseimbangan neurotransmitter yang menyebabkan adanya pesan yang berbeda terhadap otak kita sehingga seringkali terjadi kemarahan yang berulang. Bagi kamu yang memiliki gangguan intermittent explosive tadi, pencegahan kemarahan memang sulit sekali dilakukan. Tapi, itulah pentingnya kamu mencari pertolongan terhadap profesional seperti ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, berikut tips-tipsnya supaya insiden-insiden kemarahan itu tidak terjadi lagi. Pertama, lakukan terapi dengan disiplin dan konsisten. Jangan lupa untuk melakukan latihan di rumah ketika menghadapi emosi atau kemarahan kamu. Kedua, lakukan latihan relaksasi seperti bernafas yang dalam, yoga, ataupun melakukan refreshing yang seringkali kamu lakukan untuk rileks. Ketiga, ubahlah sudut pandang kamu. Carilah sudut pandang yang lebih positif, menenangkan, dan logis, sehingga kamu bisa menghadapi situasinya dengan rasional. Keempat, pelajari cara komunikasi yang baik. Dengerin dulu pesan mereka mau ngomong apa sih sama kamu, lalu ketika kamu mau melontarkan sesuatu, coba pertimbangkan apakah itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Terakhir, kalau kamu sudah kewalahan dalam mengatasi stresor yang terjadi di lingkungan kamu, gak ada salahnya untuk merubah lingkungan kamu atau sekedar mencari me time untuk menenangkan diri kamu. Karena bersifat multifaktor, penanganan yang biasa dilakukan untuk individu dengan intermittent explosive disorder ini adalah dengan psikoterapi dan medikasi. Psikoterapi yang biasa diterapkan pada individu dengan intermittent explosive disorder ini adalah cognitive behavioral therapy atau terapi perilaku kognitif, yang mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, apa sih yang memicu kemarahan dan perilaku apa yang memunculkan kemarahan itu. Yang kedua adalah belajar untuk mengelola emosi, yaitu dengan menstabilkan emosi kamu, belajar untuk rileks, belajar untuk memodifikasi pikiran yang negatif menjadi lebih positif, serta belajar untuk mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah kamu. Selain itu,
Medikasi yang biasa diberikan kepada individu dengan intermittent explosive disorder adalah antidepresan dengan golongan SSRI, mood stabilizer dengan golongan antikonvulsan, ataupun pengobatan lainnya bila diperlukan. Nah, itu tadi seputar informasi mengenai kenapa sih seseorang gak bisa mengontrol emosinya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.